Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kita akan membahas bab yang ke-12 berkaitan dengan pembahasan beberapa kesalahan yang wajib dijauhi oleh para penuntut ilmu. Pembahasan ini tentu pembahasan yang sangat penting dalam rangka menyempurnakan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus bagi para penuntut ilmu. Mereka tidak hanya menjalankan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib ataupun yang sunnah, dari perkara-perkara yang sudah mereka ilmui. Lebih dari itu, mereka pun, yakni para penuntut ilmu, adalah orang-orang yang berusaha menjauhi setiap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, di mana semua larangan Allah dan Rasul-Nya itu adalah kesalahan yang harus dijauhi, baik yang hukumnya haram ataupun yang hukumnya makruh. Para penuntut ilmu adalah orang-orang yang seharusnya menjadi orang terdepan, ya, di dalam menjauhi segala kesalahan, ya, di dalam syariat ini. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, maka dengan demikian, ketika semua perintah dan semua larangan dijauhi oleh para penuntut ilmu, maka berarti mereka sampai kepada maqam muttaqin, yakni orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ketakwaan itulah buah daripada ilmu yang selama ini semasa hidupnya diperjuangkan. Taib. Qala hafizahullahu ta'ala, seorang penuntut ilmu harus senantiasa mengintrospeksi diri dan berusaha untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan di dalam dirinya. Di antara kesalahan-kesalahan itu yang pertama adalah hasad. Ini penyakitnya iblis, ya. Ini penyakitnya orang-orang Yahudi. Ini juga penyakitnya orang-orang munafik dan siapapun yang mengikuti mereka. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka seorang penuntut ilmu wajib menjauhkan dirinya dari sifat yang buruk ini, hasad, iri hati atau dengki. Yang dimaksud dengan hasad adalah membenci datangnya nikmat Allah kepada orang lain. Berarti hasad itu amalan hati, karena membenci ini adalah amalan hati. Cukup sekedar membenci nikmat yang Allah anugerahkan kepada orang lain, maka orang itu berarti terjatuh ke dalam dosa hasad. Jadi hasad itu tidak mesti mengharapkan hilangnya nikmat Allah dari orang lain. Bahkan dia adalah semata-mata ketidaksenangan seseorang terhadap nikmat yang Allah berikan kepada selainnya. Jika seperti itu, maka ini sudah masuk kategori hasad. Maka hasad itu bisa dengan mengharapkan hilangnya nikmat itu, atau nikmat itu tetap ada tetapi dia membenci hal tersebut. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, sekedar membenci itu sudah hasad. Benci ketika Allah memberikan nikmat kepada seseorang. Akan lebih
dahsyat lagi, lebih besar lagi urusan hasad ini ketika orang yang hasad ini mengharapkan nikmat itu segera hilang dari orang tersebut. Akan lebih mengerikan lagi para jamaah ketika hasad itu kemudian terluapkan, terungkapkan oleh kata-kata lisan. Akan lebih dahsyat lagi hasad itu ketika kemudian berbuah kepada tindakan, sikap atau tindakan yang mengindikasikan bahwa orang itu hasad kepada fulan bin fulan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Definisi ini sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, di mana beliau berkata, hasad adalah kebencian seseorang terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Ini merupakan salah satu bahaya yang menimpa seorang penuntut ilmu yang bisa menghilangkan keberkahan ilmu. Apabila hal ini menimpa seorang penuntut ilmu, maka akan rusak akhiratnya. Semakin dalam dia tenggelam, semakin besar pula bahaya yang akan menimpa dirinya. Dengki akan mengurangi pahala seseorang di dalam mencari ilmu. Dengki karena dia adalah perbuatan dosa, bahkan dosa besar, maka akan berpengaruh kepada proses dia di dalam menuntut ilmu. Akan lemah hafalannya, kemudian mengurangi konsentrasinya di dalam menghadiri dan juga memahami ilmu. Karena dosa dan maksiat apapun itu, apalagi itu dosa-dosa besar seperti dengki ini, semua dosa dan maksiat akan berpengaruh buruk kepada hati, berpengaruh buruk kepada perjalanannya untuk menuntut ilmu. Ilmu itu cahaya, cahaya tidak akan diberikan kepada orang yang berdosa, kepada orang yang bermaksiat. Seorang muslim dan muslimah tidak boleh dengki, karena dengki itu sifat yang tercela. Sifatnya orang-orang Yahudi, dan dia adalah sifat yang bisa merusak amal. Allah Ta'ala melarang seseorang mengharapkan segala apa yang Allah Ta'ala lebihkan dan utamakan atas sebagian manusia dari sebagian yang lainnya. Artinya orang hasad itu berarti tidak qanaah. Orang yang hasad berarti dia tidak qanaah. Qanaah itu ridha. Ia merasa cukup dengan jatah pemberian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd." Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabn was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Dan janganlah kalian iri hati terhadap karunia yang dilebihkan Allah kepada sebagian kalian atas sebagian yang lainnya. Barakallahu fikum para jamaah. Tentu yang paling pertama disorot di sini adalah terkait dengan urusan-urusan dunia. Kenikmatan yang sifatnya zahir, kenikmatan yang berkaitan dengan duniawi, yang sering menjadi wasilah untuk orang itu hasad kepada sesamanya. Allah nyatakan di sini, jangan kalian iri hati terhadap karunia yang dilebihkan Allah kepada sebagian kalian atas sebagian yang lainnya. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Barakallahu fikum para jamaah yang dirahmati Allah. Dunia ini Allah bagi-bagikan kepada para hamba-Nya sebagaimana kehendaknya. Semua anugerah dunia sesungguhnya adalah rezeki bagi manusia. Jadi bukan melulu harta yang sering dijadikan oleh manusia sebagai patokan untuk nilai seseorang. Dan hasad itu sering terjadi pada urusan duniawi seperti ini, yang kaitannya dengan harta, pangkat, dan jabatan. Dan banyak manusia yang memahami
bahwa yang disebut dengan rezeki itu adalah berupa harta saja. Sehingga para jamaah yang dirahmati Allah, ketika ada yang dilebihkan hartanya dari dirinya, dia begitu mudah hasad. Kenapa disangkanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rezeki kepadanya dan memberikannya kepada yang lain? Dia lupa bahwasannya sehatnya dia itu adalah rezeki. Rumah tangga yang harmonis yang ada pada dirinya juga rezeki. Ada kalanya orang berlimpah hartanya, tapi di sisi yang lain dia mendapatkan ujian. Mungkin berlimpah hartanya, tapi rumah tangganya tidak harmonis. Dia diuji dengan anak-anaknya yang misalkan kena narkoba, ya, terjangkit kasus, ya, dihukum atau di aparat dan lain sebagainya. Masing-masing manusia punya ujiannya, masing-masing manusia punya jatah rezeki dunia yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Maka kalau seorang hamba menyadari masalah ini, sesungguhnya tidak ada wasilah untuk dirinya untuk hasad kepada siapapun. Baik, para jamaah. Sifat hasad ini memiliki beberapa sebab. Namun hasad itu juga ada obatnya. Salah satu obat hasad adalah qanaah. Ya, dia mesti qanaah dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa jika hal ini tumbuh di dalam diri Anda, maka janganlah meremehkan dan melalaikannya. Karena ini penyakit. Penyakit ketika tidak segera ditangani, ini akan berbahaya. Nanti akan menyebar kemana-mana, kemudian akan semakin parah, dan berikutnya akan menyebabkan kebinasaan. Baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, karenanya dikatakan ma khalal jasad minal hasad, tidak ada jiwa yang selamat dari hasad. Artinya masing-masing kita sebagai manusia yang dhaif, sebagai manusia yang juga punya potensi berbuat keburukan, maka tidak ada satupun jiwa yang selamat dari hasad. Namun orang yang tercela menampakkan hasad itu, ya, sedangkan orang-orang yang mulia menyembunyikannya. Jadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang terhormat, orang-orang yang berilmu, sangat-sangat mungkin ada hasad di dalam hatinya kepada siapapun dari kaum muslimin. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, dengan kemuliaan dirinya, dengan iman, dengan ilmu, dengan keyakinan yang ada pada dirinya, dia tidak menampakkannya pada lisan, dia pun tidak menampakkannya lebih-lebih pada sikap dan tindakannya. Tapi justru hasad yang muncul di dalam hatinya, dia segera berusaha mengobatinya. Begitu ya. Segera berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menepisnya dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini sifat buruk pertama yang harus dijauhi oleh para penuntut ilmu. Yang kedua adalah berfatwa tanpa ilmu. Ini juga perkara besar yang harus dijauhi oleh para penuntut ilmu. Jangan sembarangan berfatwa tanpa ilmu. Fatwa adalah kedudukan yang agung. Pelakunya mencurahkan fikiran untuk menjelaskan apa yang samar bagi umat tentang urusan agama mereka dan membimbing mereka ke jalan yang lurus. Oleh karena itu, kedudukan ini tidak bisa disandang kecuali oleh para ahlinya. Ya, makanya para ulama ada yang kemudian bekerja sama, ta'awun, bergotong royong, bersinergi untuk kemudian memberikan fatwa secara berjamaah. Kalau di Saudi ada Lajnah Daimah lil Ifta, ya, yang para jamaah dirahmati Allah, mereka tim, ya, satu tim yang tentu di dalamnya adalah para pakar, para ulama, para ahli di bidangnya masing-masing. Ada mungkin yang spesialis akidah, ada mungkin yang spesialis fikih. Barakallahu fikum. Mereka membuat satu tim untuk kemudian mengeluarkan fatwa demi, ya, memberikan fasilitas kepada umat, menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi di tengah-tengah umat. Sesungguhnya di antara kejahatan terbesar adalah seseorang yang mengatakan tentang sesuatu bahwa ini halal, padahal dia tidak mengetahui hukum Allah tentang hal tersebut.
atau berkata tentang sesuatu bahwa ini haram, padahal dia tidak mengetahui hukum Allah tentang sesuatu tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di surat An-Nahl ayat yang ke-116, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib, hadza halalun wa hadza haramun, litaftaru 'ala Allahil kadzib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun." Dan janganlah kalian mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidah secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah. Jadi bicara tentang halal dan haram tanpa dasar ilmu. Bicara tentang halal dan haram dengan kedustaan. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap nama Allah, maka dia tidak akan mendapatkan falah. Dia tidak akan beruntung. Tidak akan beruntung di dunia, juga tidak akan beruntung di kehidupan akhiratnya. Nabi SAW juga mengingatkan di dalam hadisnya, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, dari jalan sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu." Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari para hamba sekaligus. Allah tidak mencabut ilmu dari hambanya secara sekaligus. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Oleh karenanya wafatnya para ulama ini musibah bagi umat. Betapa banyak fitnah terjadi di tengah-tengah umat di saat para ulama diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga efeknya apa? Dengan dicabutnya ilmu, diwafatkannya para ulama ini, apabila kata Nabi SAW tidak menyisakan lagi seorang alim, tidak lagi ada orang alim di tengah-tengah umat, maka manusia akan mengangkat para pemimpin yang bodoh. Mereka ditanya lalu berfatwa tanpa dasar ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Maka bersyukur ya dengan keberadaan para ulama di tengah-tengah umat. Ya, mereka adalah lentera cahaya yang kemudian menjadi petunjuk jalan di tengah gelapnya fitnah kehidupan dunia. Mereka ini ya orang-orang yang membawa lentera dan cahaya, membimbing umat manusia supaya tidak salah jalan, supaya tidak tersesat, supaya tidak terperosok dan akhirnya binasa. Oleh karenanya petunjuk-petunjuk ulama Rabbani yang membimbing umat dengan Quran dan Sunnah ini harus menjadi pegangan dan pedoman hidup kita. Di riwayat yang lainnya disebutkan fayuftuna bira'yihim, mereka berfatwa dengan ra'yunya, dengan pendapatnya sendiri. Fayudhillun wa yadhillun, maka mereka menyesatkan dan mereka sendiri tersesat. Para sahabat yang mulia sering diajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Adapun masalah-masalah yang mereka tidak mengetahui hukum Allah tentang masalah itu, maka mereka takut untuk menjawab dan mereka pun diam. Abu Bakar As-Siddiq yang wafat di tahun 13 Hijriah, sahabiyun jalil, ya, pendamping yang sangat setia dan sangat dekat dengan Nabi SAW. Ya, kemudian beliau berkata di sini, langit mana yang akan menaungiku dan bumi mana yang akan membawaku apabila aku berbicara tentang kitabullah tanpa dasar ilmu. Ini kondisi para sahabat. Mereka orang-orang yang takut ketika menyampaikan sesuatu tanpa dasar ilmu. Abdullah bin Mas'ud yang wafat di tahun 32 Hijriah, beliau berkata, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, man su'ila an ilmin ya'lamuhu falyaqul bih." Siapa yang ditanya tentang ilmu yang diketahuinya, maka terangkanlah ilmu itu, ajarkan ilmu itu, jelaskan kepada umat
ilmu yang diilmui tersebut. Wa man lam yakun indahu ilmun, namun siapa yang tidak memiliki ilmu tentang hal tersebut, falyaqul Allahu a'lam, maka ucapkanlah Allahu a'lam, Allah lah yang maha tahu. Kenapa? Karena termasuk ilmu adalah engkau mengatakan Allahu a'lam. Jadi kalau orang dimintai fatwa, dimintai penjelasan tentang satu permasalahan agama, kemudian memang aslinya dia tidak ngerti tentang masalah itu, dan dia menjawab mengatakan Allahu a'lam, maka sesungguhnya itu ilmu yang ada pada dirinya. Ilmu ketika ditanya tentang agama dan dia tidak tahu, maka cara menjawabnya Allahu a'lam. Itu ilmu. Jadi jawaban seorang alim ketika ditanya tidak ngerti jawabannya, dia mengatakan Allahu a'lam, itu juga adalah ilmu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Berarti kalau ada orang ditanya tentang agama, dia tidak tahu ilmunya, tapi sok tahu, berusaha menjelaskan. Mungkin karena gengsinya, ya. Masa sudah jadi ustadz terkenal, ya tidak bisa menjawab pertanyaan. Saya kan nongol di TV, saya kan nongol di YouTube, ya saya ini ya ustadz kondang. Kalau kemudian saya tidak jawab, apa kata orang, apa kata dunia, begitu ya. Akhirnya gengsinya menyebabkan dia berbicara tanpa dasar ilmu. Nah ini kejahilan. Orang seperti ini berarti orang bodoh. Bahkan bodohnya kata para ulama, ya jahal murakkab, bodoh bertingkat. Pertama, dia aslinya memang bodoh, tidak ngerti tentang ilmu yang dipertanyakan kepada dirinya. Yang kedua, dia bodoh bahwa dirinya itu bodoh. Maksudnya tidak sadar dengan kebodohan dirinya sendiri. Mending yang mana? Mending yang bodoh, memang bodoh, ketika ditanya dia tidak tahu ilmunya, dia bilang la adri, saya tidak tahu. Itu orang bodoh. Dia tidak punya ilmunya. Dengan orang yang kedua ini, dia sebetulnya tidak ngerti ilmunya, tapi sok tahu, berusaha untuk menjawab tanpa dasar ilmu. Akhirnya ngawur jawabannya. Nah yang kedua ini lebih parah para jamaah. Yang kedua lebih parah. Namanya bodoh bertingkat. Jadi double kebodohannya. Pertama, karena memang dia tidak punya ilmu, aslinya bodoh. Yang kedua, dia bodoh bahwa dirinya bodoh. Tidak sadar dengan kebodohannya. Jahal murakkab, ya. Kalau istilah orang Jawa Barat ada bodoh alewoh, ya. Bodoh alewoh tuh orang yang sadar dengan kebodohannya, nggak punya ilmu dia, tapi sadar dengan kebodohannya, maka dia mau belajar, dia mau bertanya, dia mau mencari ilmu. Ada bodoh katotoloyo, ya. Bodoh yang bertingkat tadi, sudah mau bodoh, dia tidak mau belajar. Sudah mah bodoh, dia tidak sadar dengan kebodohannya. Betapa banyak orang yang modelnya seperti itu. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi fatwa ini urusan yang besar para jamaah yang dirahmati Allah. Taib. Jadi termasuk ilmu adalah engkau mengatakan Allahu a'lam tentang apa yang engkau tidak ketahui. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Qul ma as'alukum alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak meminta imbalan sedikit pun kepadamu atas dirinya, maksudnya atas dakwahku, dan bukanlah aku termasuk orang yang mengada-ada. Artinya tidaklah yang disampaikan oleh Nabi itu melainkan hanya wahyu semata. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini yang kedua yang harus dijauhkan oleh para penuntut ilmu. Berfatwa tanpa dasar ilmu. Yang ketiga, penyakit yang harus dijauhkan, kesalahan yang harus disingkirkan oleh para penuntut ilmu adalah kiber. Kiber itu sombong. Sombong itu apa, ikhwan? Sombong itu merasa di atas, ya kan? Secara bahasa ya sombong itu merasa di atas orang. Taib. Seorang talibul ilmi harus tunduk kepada kebenaran, dia harus taslim, menerima, pasrah, menyerah kepada syariat. Tidak boleh sekali-kali menolak kebenaran dengan ra'yunya
hawa nafsunya ataupun yang lainnya. Tidak boleh menolak kebenaran karena tujuan dunia, karena kepentingan dunia. Apabila disampaikan ayat Al-Quran dan Sunnah, dia berkewajiban untuk menerima kebenarannya. Orang yang sombong itu nggak akan masuk surga. Ya, surga itu untuk orang-orang tawadhu, yang rendah hati. Maka sebagai imbalannya diangkat oleh Allah. Neraka itu tempat yang ada di bawah. Untuk siapa ini? Untuk orang-orang yang ketika di dunia merasa di atas. Sebagai balasan setimpal bagi orang-orang sombong, maka Allah hinakan dia dengan siksa api neraka yang tempatnya di bawah. Begitu kan? Asfala safilin. Inna kitabal fujari lafi sijjin. Asfala safilin atau sijjin, itulah tempat neraka, ada di bawah. Sebagai balasan untuk membalas orang-orang yang ketika di dunia sombong, merasa di atas. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nabi SAW bersabda, ini bahayanya sombong ya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kibar. Orang yang di dalam hatinya ada sombong walaupun ya sekecil dzarrah. Ya, dzarrah itu jenis semut yang paling kecil. Semutnya sudah binatang kecil. Begitu ya. Nah, dari sekian banyak jenis semut, kalau ada semut yang terkecil itulah dzarrah. Artinya, Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita mau meresapi hadis ini, ya tentu kita sangat khawatir ada di dalam diri kita ini kiber. Apa sebetulnya hakikat kiber itu? Hakikat sombong itu apa? Kata Nabi, al-kibru batarul haq. Yang namanya sombong itu adalah menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Ini makna sombong yang banyak tidak diketahui oleh manusia. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa ghamtun nas, merendahkan, meremehkan manusia. Makna yang kedua inilah yang sering dipahami manusia. Namun ingat, di antara makna sombong adalah batarul haq, menolak kebenaran. Apapun kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya tidak boleh ditolak. Karena kalau kita menolaknya berarti ada kiber di dalam diri kita. Jangan pernah meremehkan siapapun para jamaah berkaitan dengan hal apapun yang ada pada dirinya. Dengan fisiknya, dengan hartanya, jangan diremehkan. Termasuk dengan agamanya lebih-lebih. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jangan kemudian meremehkan orang-orang miskin, meremehkan para du'afa gara-gara kita kaya, berpangkat, berjabatan. Tidak boleh. Ya, karena itu bagian dari kesombongan. Nah, termasuk sombong para jamaah dalam dunia para penuntut ilmu adalah engkau membantah orang yang mengajarimu. Membantah guru ngaji kita. Baik dengan memperpanjang pembicaraan maupun dengan adab yang jelek terhadapnya. Barakallahu fikum. Masing-masing ada adab yang kemudian diajarkan di dalam Islam. Ada adab guru ke muridnya, ada adab murid ke gurunya, gitu ya. Guru kita sehebat apapun dia, manusia, bisa salah dan lupa, bisa tergelincir, namanya manusia. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, ada adab yang mesti diperhatikan. Bagaimana menasehati guru kita, bagaimana mengingatkan guru kita. Maka tidak boleh lancang kepada guru kita walaupun dia terperosok ke dalam kesalahan. Barakallahu fikum. Banyak ya para murid, para jamaah yang dirahmati Allah belajar ke seorang syekh. Ketika syekhnya ya menurut versi dirinya terjatuh, katanya terperosok. Kemudian kalimat syekh itu hilang. Begitu. Kalau menyebutkan mentahdzir dirinya langsung sebut nama. Ini kan tidak beradab. Siapa Anda, siapa guru Anda, begitu kan? Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Seolah-olah sekarang ini sudah satu level dengan syekhnya, atau bahkan di atas syekhnya jauh.
derajatnya di atas syekhnya. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalama. Padahal dia istifadah ilmiah, amaliyah, dakwah bertahun-tahun kepada syekh tersebut. Ya, pulang-pulang ya setelah tidak lagi di tempat belajarnya, kemudian tahdir sana, tahdir sini. Ini qillatul adab. Bahkan ya tidak beradab yang seperti ini. Baik. Kemudian di antara bentuk kesombongan adalah menganggap rendah orang-orang yang belajar kepada dirimu dari kalangan orang-orang yang lebih rendah darimu. Barakallahu fikum. Ya. Tidak boleh kita menganggap rendah orang-orang yang belajar kepada kita. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada kalanya orang itu di satu bidang dia belajar ke syekh yang lain. Tapi di bidang yang lain dia ngajar. Ya. Barakallahu fikum. Maka siapapun yang kita ajari jangan diremehkan. Bisa jadi secara keseluruhan orang yang belajar ke kita itu lebih alim dari kita. Karena ilmu syariat ini banyak. Ya, kita mungkin menguasai satu bidang, misalkan di bidang Al-Quran. Orang yang belajar di kita ini, ternyata para jamaah yang dirahmati Allah, di bidang-bidang yang lain dia lebih banyak menguasai. Maka tidak boleh direndahkan siapapun yang belajar kepada kita. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, dan beliau di sini mengingatkan betapa banyak penyakit ini menimpa para penuntut ilmu. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalam. Berikutnya para jamaah, di antara kesalahan yang harus dijauhi oleh para penuntut ilmu, fanatik kepada madhab dan pendapat. Penuntut ilmu wajib menghindari sikap berkelompok dan bergolong-golongan, di mana dia mengikat loyalitas kecintaannya kepada kelompok tertentu atau golongan tertentu. Tidak diragukan lagi bahwa hal ini menyimpang dari manhajus salaf. Salafun as-salih, mereka tidak bergolong-golongan, tetapi mereka satu golongan. Mereka termasuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwa sammakumul muslimin min qabl." Dia Allah telah menamakan kamu, yakni orang-orang muslim sejak dahulu. Baik, para jamaah. Jadi mereka satu golongan. Dan sangat disayangkan banyak kaum muslimin bahkan dari kalangan penuntut ilmu dan ulamanya mereka fanatik dan taklid kepada madhab tertentu, meskipun pendapatnya itu bertentangan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan juga sunnah yang sahih, baik kepada madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Zahiri, ya, maupun madhab-madhab yang lainnya. Padahal para a'immatul madzahib, para imamnya madhab, semuanya sudah melarang kaum muslimin taklid kepada mereka. Pesan mereka, wasiatnya mereka, mereka semua dengan ilmu yang ada pada diri mereka, dengan iman yang ada pada diri mereka, melarang kaum muslimin ya taklid kepada mereka. Dan mereka sepakat untuk mengatakan bahwa apabila ada hadis yang sahih, maka itulah madhabku. Itulah madhab. Syekh Al-Albani yang wafat di tahun 1420 Hijriah rahimahullah, beliau berkata, mereka yakni para imam madhab mewajibkan para pengikutnya untuk meninggalkan pendapat-pendapat mereka jika bertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang wafat di tahun 204 Hijriah menyuruh para muridnya untuk menisbatkan kepada beliau setiap hadis yang sahih, sekalipun beliau tidak berpendapat dengannya atau bahkan pendapatnya bertentangan dengan hadis sahih tersebut. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau berkata, setiap orang pasti terlewat dan terluput darinya salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada ya manusia yang ilmunya sempurna. Kesempurnaan ilmu hanya milik Allah. Maka mungkin sekali ada yang terluput, ada yang kita jahil terhadap sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, apapun pendapat yang aku katakan atau prinsip yang aku tetapkan, kemudian ada hadis dari Nabi yang ternyata bertentangan dengan pendapatku,
maka apa yang disabdakan oleh Rasulullah itulah yang diambil dan itulah yang menjadi pendapatku. Insyaallah para jamaah. Jelas sekali nih ya pesannya Imam Asy-Syafi'i. Yang wajib bagi seorang muslim dan para penuntut ilmu khususnya adalah mengambil perkataan dari orang yang ucapannya sesuai dengan kitab dan sunnah serta ucapan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para imam madhab yang lainnya juga punya pesan yang sama, persis, ya mirip-mirip seperti ini. Imam Ahmad bin Hanbal, gurunya Imam Asy-Syafi'i, ya beliau juga menyatakan seperti itu. Imam Darul Hijrah, beliau menyatakan bahwa semua ucapan manusia bisa diambil, bisa dibuang, begitu kan? Bisa dipakai, bisa tidak dipakai. Kecuali ucapannya sahib hadzal qabr, kecuali ucapannya penghuni kubur ini, sambil menunjuk ke kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Hanifah, Imam Malik juga demikian. Mereka semua berpesan, idza sahal hadits fa huwa madhhabi. Jika ada hadis sahih, maka itulah pendapatku, itulah madhabku. Taib para jamaah. Ini yang keempatnya. Tidak boleh fanatik kepada madhab. Ya, fanatik itu kepada Quran dan hadis sahih. Berikutnya, yang kelima yang harus dijauhkan oleh para penuntut ilmu adalah merasa alim, mampu sebelum layak. Ya. Taib para jamaah yang dirahmati Allah. Merasa alim, merasa mampu, padahal sesungguhnya dia belum layak. At-tasaddur qabla ta'ahul. Tasaddur itu berani tampil sebelum jadi ahli. Merasa alim sebelum dia layak, ya, menyandang predikat alim. Di antara hal yang wajib dijauhi oleh para penuntut ilmu adalah merasa dirinya mampu sebelum layak untuk itu. Berlagak sok alim. Merasa dirinya sudah menguasai ilmu syar'i lalu berani berceramah, mengajar, berdakwah, tabligh dan yang lainnya. Pada hakikatnya mereka adalah para dai gadungan. Oleh karena itu, apabila dia melakukan hal tersebut berarti ini menunjukkan kepada beberapa hal. Jadi kalau ada orang tasaddur qabla ta'ahul, maka ini menggambarkan ada beberapa hal pada dirinya. Pertama, dia ujub terhadap dirinya sendiri. Karena dia merasa mampu, maka dia akan memandang bahwa dirinya termasuk salah satu di antara alim. Yang kedua, sesungguhnya itu menunjukkan kurangnya pemahaman dan pengetahuan dirinya. Karena apabila dia merasa mampu, seringkali dia terjerumus ke dalam satu perkara yang dia tidak bisa lepas darinya. Karena apabila manusia melihatnya merasa alim, mereka akan menyodorkan kepadanya masalah-masalah yang akan menyebabkan aibnya terbuka. Barakallahu fikum. Ya, justru ya orang itu semakin alim, semakin merasa bodoh. Yang ketiga, sesungguhnya apabila dia merasa so alim sebelum layak, pasti dia akan berbicara atas nama Allah tanpa dasar ilmu. Ya. Jadi apa yang dibahas biasanya ngawur, ngalor ngidul, gak karu-karuan. Bahkan sering bercerita di ceramah-ceramah, di pidatonya, cerita-cerita yang gak ada asal usulnya sama sekali. Ya, bahkan sebagian berani bercerita dengan cerita-cerita takhayyul khurafat. Ya, mengajak manusia untuk meyakini, mempercayai yang seperti itu. Barakallahu fikum. Sesungguhnya seorang yang merasa dirinya alim, sudah merasa punya ilmu, pada umumnya tidak mau menerima kebenaran. Karena dengan kebodohannya dia menyangka bahwa jika dia tunduk kepada orang lain sekalipun orang itu benar, maka hal ini menunjukkan bahwa dia tidak berilmu. Gengsinya akan muncul. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Seorang yang tidak berilmu tidak boleh berdakwah. Karena dakwah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya bagi orang yang berilmu. Dan dakwah hukumnya fardu kifayah. Dakwah dalam artian di sini adalah menyampaikan tabligh, menyampaikan pelajaran, menyampaikan sesuatu, ilqa al-muhadarat,
ya berceramah. Namun kalau dia berkiprah di sisi-sisi yang lain dari nilai-nilai dakwah yang baik, maka tentu masing-masing kita sangat dimotivasi oleh syariat ini untuk mengambil jatah atau bagian dari dakwah tersebut. Sangat disayangkan pada zaman ini banyak sekali orang-orang yang berani berdakwah melalui media visual maupun yang lainnya dari kalangan orang-orang yang baru bertaubat, baru masuk Islam atau baru belajar ilmu syar'i. Bahasa yang lainnya baru hijrah, begitu ya. Sudah berani tampil padahal dia orang yang baru hijrah. Padahal kewajiban orang-orang seperti ini adalah belajar ilmu agama dengan benar. Sungguh-sungguh belajar kepada ahli ilmu, membaca kitab yang bermanfaat, mendengarkan kajian-kajian Islam yang dibawakan oleh para ulama atau para penuntut ilmu yang mumpuni. Dan tentu hal itu membutuhkan proses, membutuhkan waktu. Kalau bahasanya Imam Asy-Syafi'i, ilmu itu didapatkan dengan tuluz zaman, ya, dengan waktu yang panjang, waktu yang lama. Ya, tidak ujug-ujug, ya sekali dua kali belajar langsung bisa tampil, langsung bisa ngajar. Barakallahu fikum. Ada proses yang harus ditempuh. Nah, demikian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, di antara kesalahan yang wajib untuk dijauhi oleh para penuntut ilmu adalah suudzon. Suudzon. Ini salah satu di antara akhlak madmumah, akhlak yang tercela. Buruk sangka kepada orang lain. Yang mulia dan bagian daripada amal saleh adalah husnudzon, berbaik sangka kepada orang lain. Contoh, di sini beliau ngasih contoh, si fulan tidak bersedekah, tidaklah si fulan bersedekah kecuali karena riya. Itu sedekahnya riya, itu sedekahnya sum'ah. Barakallahu fikum. Dari mana kita mengetahui si fulan itu tidak ikhlas? Dari mana kita mengetahui si fulan itu riya atau sum'ah? Ini urusan hati masing-masing manusia. Taib, para jamaah. Orang-orang munafik dahulu apabila orang-orang beriman memberikan sedekah dengan jumlah yang banyak, mereka mengatakan, oh si fulan riya. Ini karakternya munafik. Ya, sering berprasangka buruk kepada kaum muslimin. Jika sedekahnya sedikit, mereka mengatakan sesungguhnya Allah tidak butuh kepada orang yang sedekah seperti ini. Jadi senangnya itu komen. Komennya komen yang tidak baik. Komen yang penuh dengan prasangka yang liar. Na'udzubillah. Jadi bagi dia orang itu serba salah, ya. Dan demikian manusia, demikian orang-orang yang sedang berjuang untuk mencari bekal dari amal saleh. Ya, komen manusia itu tidak ada habisnya. Kalamun nas la yantahi, ucapan orang itu enggak ada habisnya. Jadi kita ini Pak, jadi apapun dalam hidup ini selalu saja ada komentarnya. Mau jadi orang saleh dikomentari oleh orang-orang yang salah. Dan begitu. Mau jadi orang salah juga demikian, tidak lepas dari komentar orang. Maka kenapa kita tidak berusaha menjadi orang yang baik? Dan jangan hiraukan komentar manusia, apapun komentar manusia. Selama kita lurus di jalan Allah, maka biarlah kafilah berlalu walaupun anjing tetap menggonggong. Taib. Maka hindarilah olehmu buruk sangka. Tidak ada bedanya apakah itu terhadap guru maupun teman. Karena yang wajib adalah berbaik sangka kepada orang yang adil pada zahirnya. Kalau zahir orang itu baik, maka nilai baik. Berprasangkalah yang baik kepadanya. Adapun kepada orang yang tidak ada zahir, tidak adil zahirnya, seperti pelaku bid'ah dan maksiat, maka tidak mengapa berburuk sangka terhadap dirinya. Tetapi engkau harus memastikan terlebih dahulu. Tabayyun, tatsabbut, sehingga hilang keraguan pada dirimu. Artinya ya, orang kalau zahirnya buruk, tidak mungkin kita menilainya baik. Gitu ya. Si fulan berzina, disaksikan oleh orang-orang. Artinya sudah jadi rahasia umum. Semua orang paham bahwa si fulan itu berzina. Kemudian kita tiba-tiba mengatakan, tidak boleh buruk sangka. Gitu ya. Nah, ini tidak tepat.
Orang kalau zahirnya buruk, dikenal dengan keburukannya, berat bagi kita untuk husnudzon kepada orang ini. Kenapa? Karena yang kasat mata, yang nampak pada orang itu adalah keburukan. Ya. Husnudzon saja, gitu. Nggak bisa husnudzon kepada orang yang jahat, yang dikenal dengan kejahatan dan keburukannya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Karena sebagian manusia terkadang berburuk sangka terhadap seseorang karena dugaan palsu yang tidak ada hakikatnya. Perhatikanlah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Nauzubillah. Tentu kalian merasa jijik dengan itu. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ya, jelas ayatnya. Kita diperintah untuk menjauhi banyak berprasangka. Karena sebagian prasangka itu dosa. Nah, itulah prasangka yang buruk. Suudzon kepada manusia. Rasulullah juga mewanti-wanti. Iyyakum wadh-dhann. Hati-hati kalian, jauhi oleh kalian prasangka buruk. Fa inna dhanna akdzabul hadits. Karena prasangka buruk itu adalah perkataan yang paling dusta. Namanya prasangka berarti bukan di atas keyakinan. Nah, demikian para jamaah yang dirahmati Allah, itu kesalahan yang keenam yang harus dijauhi oleh para penuntut ilmu. Kita cukupkan dulu sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesalahan yang ketujuh yang harus dijauhi oleh para penuntut ilmu. Apa itu? Bertengkar, debat kusir. Kemudian juga nanti futur, ya, yang harus dijauhi adalah kefuturan. Jadi futurnya seorang penuntut ilmu itu tidak sampai menjadikannya melakukan dosa dan maksiat. Tidak sampai menjerumuskan dirinya ke dalam kebid'ahan, keluar dari lingkaran sunnah. Jadi ada manajemen futur, dan dibahas oleh para ulama. Barakallahu fikum. Taib. Insyaallah pembahasan kita ini mungkin satu kali pembahasan lagi. Insyaallah kita menyelesaikan kitab ini dan nanti kita akan rencanakan mengganti pembahasan setelah selesai kitab ini. Insyaallah yang direncanakan Tazkiyatun Nufus. Nanti bisa dilihat ya kitabnya. Baik para jamaah. Nah, itu kitabnya ya. Karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Oh, Ahmad Farid. Baik. Iya. Ya, ini versi yang lengkapnya ya. Ada yang lebih tipis atau mungkin kitab yang sama ya. Kalau yang ini, alhamdulillah ana pernah ngajarin kitab ini di beberapa majelis termasuk ibu-ibu ya, selesai kitab ini. Tazkiyatun Nufus karya Dr. Ahmad Farid. Ini ulama Mesir. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi insyaallah nanti kita bahas kitab ini ya. Kita akan bahas kitab ini 2 pekan ke depan. Karena ini 1 kali pertemuan lagi. Baik. Semoga Allah mudahkan. Mungkin bagi teman-teman nanti bisa dicari kitabnya ya. Barakallahu fikum. Cukup ya sampai di sini. Nanti mohon disampaikan ke teman-teman yang lain ya,
untuk mempersiapkan kitabnya ya. Baik, sampai di sini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.